kepadamu untuk kesempatan kami ambil bagian dalam pelayanan. Engkau layakan, kuduskan. Biarkan rekaman ini bukan cuma sekedar rekaman. Amin. Tetapi Tuhan, setiap orang yang mendengar, setiap orang yang menyaksikan, dan kami semua boleh dijamah oleh Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan membawa kehidupan kami untuk mengerti rencana Tuhan yang besar. Pengurapan-Mu turun memenuhi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita mau mulai.
bersyukur kepadamu. Itulah janji-Mu Tuhan. Manusia boleh meninggalkan kami, manusia boleh membenci kami, tetapi Engkau sekali-kali tidak. Amin. Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Di saat kami tidak berdaya, di saat kami tidak mampu, tangan-Mu yang kuat yang memegang kami. Amin. Sehingga kami mencapai tujuan-Mu, mencapai destiny-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu firman-Mu itu iya dan amin. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Amin. Firman-Mu yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Firman-Mu yang memberikan kesembuhan. Firman-Mu yang menjamin kehidupan kami. Amin. Oleh sebab itu berfirmanlah sore hari ini. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Shalom. Malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Kita berjumpa kembali dan biarlah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang ajaib itu. Tema yang kita ambil pada petang dan malam hari ini yaitu perjumpaan yang membawa perubahan. Perjumpaan yang membawa perubahan. Kalau kita tahu perjumpaan dengan siapa yang membawa kita kepada suatu perubahan. Kalau kita berjumpa dengan manusia, kita mungkin bisa berubah seperti manusia yang kita jumpai itu. Yang baik kita akan bertambah baik, tetapi yang jahat kita akan bertambah atau ikut menjadi jahat. Tetapi perjumpaan yang membawa perubahan, yaitu saat kita berjumpa dengan Kristus, maka kehidupan kita akan diubah oleh Tuhan. Kita ada dalam situasi yaitu kebangkitan Tuhan. Masih hari Kamis, beberapa hari yang akan datang kita memperingati kenaikan. Tetapi hari ini masih ada dalam suasana kebangkitan di mana Yesus 40 hari hidup di tengah-tengah umatnya pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya baca dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Di sini tidak saya baca semua, tetapi sebagian yang kita akan baca. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan demikian, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala semua yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan kalau kita baca sebenarnya perikop ini, itu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kematian Tuhan menggemparkan, menggoncangkan seluruh dunia. Bahkan murid-murid Tuhan sendiri kehilangan kepercayaan. Mereka mengalami kekecewaan dan lari ke sana kemari. Mereka seperti yaitu anak ayam yang kehilangan induknya, tidak mempunyai pegangan kembali. Mereka terbawa oleh arus situasi sehingga ketakutan, kebingungan, kesedihan melanda semua murid. Bapak Ibu, dan di sini diceritakan ada 2 murid. Orang-orang ini adalah pengikut Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, dan mereka sering mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saat Tuhan Yesus mati, saat Tuhan Yesus wafat, mereka mengalami goncangan imannya. Oleh sebab itu mereka mencari jalan keluar satu persatu. Mereka memilih jalannya sendiri-sendiri. Dan 2 orang ini dalam satu perjalanan coba meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan mereka, dan kita tahu yang dibicarakan mereka bukan yang lain, tetapi tentang Yesus
yang telah bangkit. Yesus yang telah hilang dari kuburnya itu. Itu yang diperbincangkan. Firman Tuhan mengatakan, 2 atau 3 orang yang bersekutu atas namaku, yang menyebut nama Tuhan, Yesus hadir. Tuhan hadir. Dan mereka tidak menyadari kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Karena mereka matanya terselubung. Mereka tidak mengerti. Waktu Yesus datang, mereka bercakap-cakap tentang Yesus. Kemudian Yesus juga datang di situ. Tapi mereka tidak mengenal bahwa itu Yesus. Orang yang sedang dilanda dengan ketakutan tidak bisa membedakan mana Tuhan dan mana yang lain. Saat itu Tuhan ada, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Kata Yerusalem, yaitu disebutkan sebagai kota damai, yang dulunya disebut Yebus, kemudian setelah direbut oleh Daud, disebut kota Daud, kemudian dikatakan sebagai kota damai, di mana bait suci ada, di mana hadirat Allah ada, di mana kemuliaan Tuhan itu ada. Cuma ada di Yerusalem. Sebenarnya mereka harus tinggal di Yerusalem, kota yang damai ini, di mana Tuhan itu ada itu. Tetapi mereka coba meninggalkan dari kota yang diberkati Tuhan menuju Emmaus. Arti Emmaus yaitu tempat yang panas, tempat yang gersang, tempat yang menyedihkan sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah goncangan, kadangkala kita coba meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan dan mencari jalan keluar menurut apa yang kita mau. Tetapi kami katakan pada sore hari ini, itu bukan solusi yang baik. Itu akan membawa bencana yang lebih besar lagi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan di sini dikatakan, saat mereka berjalan, kenapa murid-murid mengalami goncangan? Paling tidak ada 4 hal yang membuat yaitu murid-murid ini mengalami goncangan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-18, di situ dikatakan, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Pada waktu Tuhan Yesus bertanya, berjalan bersama dengan mereka, Tuhan Yesus mendengarkan. Kemudian pada waktu mendengar, Tuhan Yesus coba bertanya, apa yang kamu perbincangkan? Dan murid ini, Kleopas ini mengatakan, apakah engkau satu-satunya orang asing? Yesus dianggap orang asing. Kekristenan yang sebenarnya bukan berbicara tentang ritual ibadah. Kekristenan yang sebenarnya bukan cara-cara ibadah kita. Tapi kekristenan yang sebenarnya berbicara tentang fellowship, tentang hubungan, pengenalan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mereka menganggap bahwa Yesus itu sebagai orang asing yang tidak dikenal. Padahal Allah Immanuel yang bersama dengan kita adalah Allah yang mengenal kita. Dia tahu pada waktu kita menangis. Dia tahu pada waktu kita sedang sedih. Dia tahu pada waktu kita gelisah. Dia bukan orang asing, tetapi dia adalah sahabat kita. Dia sangat mengasihi kita. Karena saking mengasihi kita, meninggalkan tahtanya yang mulia dan datang mencari manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Murid-murid menganggap Yesus itu orang asing. Kemudian yang kedua,
Alasan yang kedua, kenapa murid-murid ini mengalami ketakutan? Kedua, di situ dikatakan, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan yang pertama orang asing, kemudian yang kedua, Yesus dianggapnya tidak tahu apa yang terjadi. Yesus tahu situasi. Yesus tahu kondisi kita. Yesus tahu keadaan kita. Ini yang perlu kita ketahui. Mungkin orang tua kita tidak mengerti tentang kita. Anak-anak kita tidak mengerti tentang kita. Bahkan suami dan istri tidak tahu. Tetapi yang perlu kita ketahui, Yesus itu mengerti. Dia maha mengerti. Dia ikut memegang kita. Dia ikut memikul beban kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian yang ketiga, yaitu ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa murid-murid ini cuma menginginkan pembebasan secara jasmani. Memerdekakan secara jasmani. Saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh tentara Romawi. Kemudian ternyata murid-murid sama dengan kerinduan seluruh orang Israel supaya dilepaskan dari penjajahan itu. Tapi Yesus datang bukan untuk kemerdekaan politik, bukan untuk kemerdekaan jasmani, tapi kemerdekaan yang sesungguhnya. Kelepasan, kebebasan manusia dari dosa. Amin. Itu yang mau dilakukan oleh Tuhan. Dan alasan yang keempat, yaitu saya kembali ayat yang ke-19, di situ dikatakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Selama 3 tahun mereka bergaul dengan Tuhan. Selama 3 tahun mereka duduk, makan, berbaring, bersekutu dengan Tuhan. Tapi pengertian mereka cuma menganggap Yesus itu sebagai nabi. Yesus itu sebagai orang baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus lebih dari orang yang baik. Yesus itu lebih baik, lebih dari seorang nabi. Karena dia adalah Allah 100% yang datang demi misi penyelamatan dunia ini. Ini yang perlu kita ketahui. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dia adalah Allah yang mau mengosongkan dirinya karena didasari oleh cinta yang murni. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, di tengah-tengah goncangan, murid-murid dengan 4 hal ini, mereka mulai kecewa dengan Tuhan. Dan mereka mulai tidak mempercayai akan janji Allah. Bapak Ibu, tidak ada firman Tuhan yang mengatakan saat kita ikut Tuhan, kemudian kehidupan kita mulus. Tidak. Keinginan manusia ada beberapa pertanyaan. Bukan apa yang kamu mau, tetapi siapa yang kamu mau. Kalau apa yang kamu mau cuma berhubungan dengan materi, tetapi siapa yang kita mau? Biarlah kita mau satu-satunya, yaitu Tuhan yang kita maui di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman itu timbul bukan pada waktu biasa-biasa. Semuanya beres.
Iman bertumbuh bukan pada waktu semua berjalan lancar, tapi iman itu bertumbuh saat himpitan, tantangan, rintangan itu terjadi. Disitulah iman akan bertumbuh. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita tetap memegang janji Tuhan. Dan syukurnya dalam ayat yang ke-33, waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya setelah perjamuan kudus, setelah makan bersama, memecah-mecahkan roti, kemudian minum, mengangkat berkat, kemudian mata mereka terbuka, dan akhirnya mereka melihat Yesus, dan Yesus langsung hilang. Dan ayat yang ke-33, kedua murid itu kembali pergi ke Yerusalem. Mereka kembali ke tempat di mana Tuhan hadir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman bukan cari tempat yang aman, tapi iman itu tempatnya pada waktu goncangan itu terjadi. Di tengah-tengah situasi yang demikian ini, biarlah kita tetap menguatkan iman kita. Badai itu pasti berlalu. Amin. Pertolongan Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Sehingga dengan demikian nama Allah dipermuliakan. Kiranya lewat renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena anugerah kasih-Mu terjadi. Di tengah-tengah goncangan dunia ini, biarlah kami menguatkan iman kami. Amin. Karena dari situlah kami diuji. Apakah kami tahan uji atau tidak. Dan kami sadari apa yang kami hadapi bukan kami pikul sendiri, Amin. tetapi Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Amin. Dan biarlah anugerah kasih-Mu terjadi. Kami kuat, kami mampu, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati Kota Makassar dengan berkat damai sejahtera-Mu. Engkau memberkati bangsa Indonesia dengan berkat yang daripada-Mu. Sehingga dengan demikian nama Allah dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Marilah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Seperti Engkau menyertai Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, maka Engkau juga menyertai kami. Diberkatilah Engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu. Apa yang Kau kerjakan mendatangkan berhasil. Belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengirik, belalang pindan dihalaukan di dalam nama Yesus. Amin. Dan anugerah kasih Kristus turun memenuhi kehidupan kita. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mengikuti ibadah, dan biarlah kasih Tuhan terus memenuhi kehidupan kita semua. Dan biarlah kasih Tuhan memenuhi kehidupan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Apa yang menjadi pergumulan kita semua, Tuhan Yesus yang menjadi jawaban. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Haleluya.